Shalom, pemirsa Tabura Injil, di mana saja Anda berada. Senang sekali saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Tabura Injil. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab yang hendak kita baca dan belajar bersama-sama di hari ini terpilih dari Injil Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Injil Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Sebelum kita memulai dengan program ini, tapi juga sebelum kita membaca serta belajar dari firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan Allah kami di surga, sebab karena kebaikan, kemurahan yang telah Engkau nyatakan bagi kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Tuhan kami, tibalah saatnya kami hendak membaca serta belajar dari firman-Mu. Tetapi sebelumnya, ya Tuhan Allah kami, berkenanlah memberi kepada kami pengertian, memberi kepada kami kemampuan, memberi kepada kami hikmat, agar firman-Mu tinggal tetap di dalam hidup kami. Tuhan Allah kami, dan sekaligus program Tabura Injil di hari ini, kami pun akan membukanya bersama-sama. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Dengan perikop pembacaan, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Kristus, dari bagian pembacaan ini, Injil Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima, tema yang hendak kita belajar bersama-sama adalah uang dan persahabatan. Pada dasarnya, uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kemudian, dikutip dari tulisan Santrok, persahabatan adalah suatu bentuk hubungan yang dekat yang akan melibatkan suatu kesenangan, percaya, penerimaan, respek, saling membantu, menceritakan sebuah rahasia, pengertian, dan juga spontanitas. Lalu dari pembacaan kita saat ini, Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10, tetapi khususnya pada ayat 3 sampai ayat 5, bahwa pada waktu-waktu tertentu manusia akan terjebak dalam dilema, memilih antara uang atau persahabatan. Uang dapat menolong untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan. Sahabat
dapat menolong untuk berdiri setelah jatuh, tertawa setelah menangis, menjadi tempat penampung segala keluh kesah dan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain ataupun keluarga. Meskipun ada yang menjadikan keluarga sebagai tempat mencurahkan susah dan senang. Tetapi yang terjadi adalah sahabat masih memiliki tempat yang istimewa. Lalu siapakah yang dapat memastikan bahwa dia adalah sahabat atau bukan? Tentunya hanya Tuhan yang tahu, dan waktu pun ikut menentukan. Lalu selanjutnya, dunia ini panggung sandiwara. Demi mendapatkan uang, manusia akan melakukan apa saja, bahkan bisa berpura-pura menjadi sahabat yang baik, atau menjadi orang terdekat. Tetapi walaupun demikian, waktulah yang akan menjawab. Kenyataan itu terjadi pada Yesus Kristus dan Yudas. Mereka dekat, mereka seia sekata, mereka selalu bersama. Dalam pekerjaan pelayanan, mereka terus bersama, saling berbagi, saling mempercayakan. Tetapi juga mereka punya satu tujuan. Mereka boleh ada bersama, menghadapi berbagai persoalan bersama, bahkan menyelesaikan segala persoalan bersama-sama. Pemirsa tabura Injil yang dikasihi Kristus, dan pada waktunya persahabatan dijual dengan 30 perak. Persahabatan dijual dengan harga yang rendah. Persahabatan ditukar dengan uang. Persahabatan diputuskan dengan uang. Apakah kita harus mempersalahkan uang? Tidak. Uang hanyalah benda mati yang dibuat oleh manusia dan diatur oleh manusia. Uang tidak bermasalah. Manusialah yang bermasalah. Manusialah yang bersalah dalam mengatur, bahkan mengendalikan diri atas uang. Yudas akhirnya menyerahkan sahabatnya, menyerahkan gurunya sendiri, guru yang dia katakan dia sangat mengasihinya. Dia menyerahkan gurunya sendiri hanya demi uang. Ia menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dan uang membuat Yudas mengkhianati sahabatnya, mengkhianati gurunya. Apakah nyawa sahabatnya? Apakah nyawa gurunya? Apakah nyawa Yesus hanya seharga 30 perak saja? Pemirsa tabura Injil, uang membuat banyak orang kalap mata dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan keji. Uang membuat orang lupa diri. Orang tidak bisa mengontrol dirinya. Dan Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian A katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Pemirsa tabura Injil, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bagian ini, bahwa manusia akan menjadi hamba uang. Uang dan persahabatan sangatlah penting dalam hidup manusia. Tinggal bagaimana manusia bijak untuk mendapatkan uang dan bijak menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Sebab jika tidak, maka akan membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Maka mintalah Tuhan supaya menolong dalam segala hal,
agar tidak menjadi orang-orang yang menjadi budak atas uang atau keinginan-keinginan duniawi semata, melainkan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Uang adalah berkat dari Tuhan. Uang hanya dititipkan supaya manusia bertanggung jawab atas segala berkat, termasuk uang. Sahabat pun adalah berkat dari Tuhan. Semua ini menjadi berkat dalam kehidupan manusia, orang-orang percaya. Maka sebagai manusia, kita pun memiliki kelemahan, keterbatasan dalam mempergunakan uang, dalam mencari uang. Kita pun memiliki kelemahan sehingga kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Semua itu bisa kita miliki jika Tuhan menolong kita. Jika tidak, maka sia-sialah. Kita akan menggunakan cara-cara yang buruk, cara-cara yang jahat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam dunia ini. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan sampai kita menyesal seperti Yudas, lalu menggantung diri. Tetapi jika di hari ini, jika di waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita ada hal yang kita buat keluar dari perintah dan ketetapan Tuhan, menyesallah, bertobatlah kepada Tuhan, lalu melakukan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Engkau pemilik hidup kami, yang telah memberi kami banyak berkat dalam hidup ini. Kami menyadari sungguh Tuhan, seringkali kami tidak mempergunakan berkat-berkat Tuhan secara baik. Maka ketika firman Tuhan kami dengar di hari ini, tolong kami Tuhan, supaya boleh menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh mempergunakan segala berkat yang Tuhan karuniakan secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami tak mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, jika Tuhan tidak menyertai, menolong dan menopang kami. Maka di saat ini ketika firman-Mu kami dengar, ajar kami Tuhan, dan tolonglah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa bertanggung jawab atas semua hal yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Tuhan, tolong kami. Hari ini, dalam program Tabura Injil, hamba berdoa bagi semua umat Tuhan yang mendengar program ini. Biarlah ya Tuhan, tiap hari kami rindu untuk membaca isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tuhan, jika ada yang sakit, jika ada yang dalam pergumulan, jika ada yang sedang berduka, kekurangan, kelemahan, Tuhan, dari tempat ini berkenanlah tangan-Mu memberkati hidup mereka. Hamba berdoa juga untuk semua saudara-saudara yang terus dengan setia menyediakan media ini bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa memberkati tiap pribadi dan keluarga mereka, orang tua mereka. Biarlah ya Tuhan melalui program ini, firman-Mu terus diberitakan, firman-Mu terus disampaikan, dan pada akhirnya lewat kuasa dan pertolongan Tuhan sendiri, banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Semua hal kami bawa kepadamu. Ampunilah dosa kami, dengarkanlah doa kami. Kami menutup seluruh rangkaian program Tabura Injil di saat ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan di hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.